Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Tominasya IM. Oke guys, di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman, khususnya untuk warga negara Indonesia ya, tentang pengalaman aku pertama kali sampai di Malaysia ya. Karena selama aku tahu Malaysia itu, aku hanya tahu itu hanya dalam televisi saja ya teman-teman. Dan ini baru pertama kali, dan mungkin kalian sudah tahu semua, saya di Malaysia ini baru sekitar 3 bulan ya teman-teman. Jadi saya akan berbagi pengalaman di hari pertama waktu aku baru sampai di Malaysia. Oke, buat kalian yang belum subscribe dulu ya channel ini agar bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Oke gengs, jadi pengalaman aku di hari pertama itu ya, waktu itu kan aku dari Padang itu aku ambil penerbangan ke Kuala Lumpur. Itu aku naik pesawat Air Asia waktu itu. Kebetulan istri aku udah nunggu juga di Kelia 2 lah, biar enak ngomongnya, di Kelia 2. Jadi waktu kan dari Padang ke Kuala Lumpur itu sekitar 1 jam atau 50 menit kalau kita naik pesawat kan. Jadi aku waktu di atas tuh udah nervous, soalnya baru pertama kali juga naik pesawat kan, dan suasananya tahu sendiri mungkin buat abang-abang semua atau kakak semua yang sudah naik pesawat untuk pertama kalinya pasti merasakan hal yang sama ya, seperti apa yang aku rasain. Setelah di atas itu aku sudah nervous banget, udah mau turun di Kuala Lumpur, karena selama ini kan aku hanya tahu Malaysia itu hanya di dalam TV saja, apalagi dalam cerita Upin dan Ipin. Kemudian setelah aku baru turun di KLAA 2 itu aku harus berjalan dulu untuk ke lobi depan untuk menemui istriku. Itu perjalanannya mungkin sekitar 500 ataupun 600 meter ya teman-teman, cukup jauh juga. Mungkin buat teman-teman yang dari Padang mungkin juga merasakan hal yang sama untuk pergi ke lobi depan. Setelah itu udah dijemput istriku, kita udah ketemu di luar. Jadi aku pas lihat keluar itu memang suasana Malaysia itu memang kental sekali ya teman-teman, memang berbeda dengan di Indonesia. Setelah itu aku baru sampai luar saja tuh aku udah lihat gedung-gedung pencakar langit atau gedung-gedung tinggi yang nggak aku temuin di Padang ataupun di tempat aku sendiri. Kebetulan kan saya orang kampung ya, jadi kawan-kawan maklumin lah, karena orang kampung kan tahu sendiri di perkampungan itu kondisinya seperti apa gitu. Jadi setelah itu kita jalanlah menuju ke Selangor. Dari KLAA 2 itu ke Selangor ya, kita orang naik bus dalam masa 1 jam, kurang 1 jam lebih lah macam tuh. Jadi sepanjang perjalanan tuh aku cuma tengok gedung-gedung tinggi gitu kan, macam orang kampung di Banda lah macam tuh. Jadi setelah aku jalan-jalan di KLA itu aku tengok banyak pokok sawit ya teman-teman, karena kata istriku di Malaysia itu memang banyak pokok-pokok sawit lah gitu, macam kebun-kebun sawit ataupun yang itulah ya buat petani-petani yang tanam sawit. Setelah itu sepanjang perjalanan itu aku jarang sekali ya melihat motor di Malaysia ini. Aku nggak tahu kenapa, itu 90% rata-ratanya orang menggunakan mobil semua gitu. Jadi aku sempat tanya ke istriku, kenapa tak banyak motor dekat sini macam Indonesia, aku cakap macam tu kan. Lepas tu istriku cakap, ya betul, orang Malaysia lebih banyak gunakan kereta daripada motor kalau dekat Malaysia ni. Tapi memang betul lah, dari sepanjang jalan saya dari KLAA 2 sampai ke rumah dekat sini itu memang sepanjang jalan tu memang banyak kereta gitu. Kalau motor boleh kira lah 1 ke 2 lebih macam tu kalau dekat jalan. Lepas tu aku tengok juga macet jarang dekat sini, atau kereta gym macam tu aku jarang juga tengok. Dari sepanjang jalan pun aku jarang tengok kereta gym macam tu kan. Kalau dekat Jakarta aku selalu tengok, kalau untuk kereta gym tu selalu banyak macam tu. Jadi setelah aku sampai daripada KLAA ke Selangor ni,
isteri aku ajak makan lah ke kedai mamak masa tu. Saya ingat lagi, pergi dekat kedai mamak. Lepas tu isteri aku dia suruh order makanan kan. Sebab maklumlah, sebab lidah saya belum terbiasa kan dengan masak-masakan di luar pada Indonesia. Masa tu aku ingat lagi first time aku makan roti canai. Sebab roti canai kan aku first time belum pernah makan sama sekali, walaupun dekat Indonesia. Tapi dekat Indonesia ada juga roti canai, tapi aku belum jumpa lagi. Jadi first time aku kat sini order lah roti canai macam tu kan. Memang sedap gila roti canai ni. Sampai sekarang lah saya selalu makan roti canai. Nah, lepas tu masa aku bungkus air. Aku bungkus air tu macam ada yang pelik tau. Dia ikat air tu pakai nama dia tu, pakai tali rapia kalau dekat Indonesia, atau tali plastik lah dekat Malaysia kan. Jadi aku macam pelik. Dia tanya tepi ke ikat tepi ke atau mati, dia cakap macam tu kan. Jadi aku macam pelik, ikat tepi mati macam mana. Lepas tu isteri aku cakap lah, mau ikat tutup semua ke atau dekat tepi je. Sebab kalau dekat tepi kan kita boleh minum sekali sambil berjalan nak balik rumah kan. Nah, dan yang lebih peliknya lagi aku tentang duit kan. Kan aku tahu macam mana nominal yang ada dekat duit Malaysia ni kan. Tapi itulah macam pelik masa nak bayar tu kan. Biasanya saya selalu guna duit rupiah kan. Jadi isteri aku ni suruh bayarkan macam tu. Dia bagi duit berapa masa tu? Dia bagi RM10. Sementara untuk bayar tu ada RM5.50. Jadi aku bagi RM10. Lepas tu aku langsung cabut lari je macam tu. Aku tak ambil balance sebab tak tahu lagi kan. Lepas tu abai tu atau pakcik tu panggil saya lah, ni balance dia cakap macam tu. Lepas tu dia bagi balance berapa, RM4.20 macam tu lah. Lepas tu baru aku ambil. Nah, okey, selepas aku balik di apartmen ni, aku tengok macam kan apartmen dekat Legu Perdana ni kan ada 8 gedung macam tu, sebab sampai blok 8 kan. Jadi aku tengoklah gedung-gedung tinggi macam tu kan. Sebab aku dekat Indonesia kan rumah teres, tak ada yang rumah gedung-gedung bangunan macam apartmen ni, tak ada. Jadi aku tengok masa tu, besarnya bangunan ni kan, macam tu. Jadi aku macam confused lah, macam maklumlah dari orang kampung pergi bandar sekali tengok kan. Dan lagi satu yang aku salut lah dekat Malaysia ni, tempat dia banyak bersih-bersih tau. Tak ada aku tengok sampah yang berserap, yang terabur dekat jalan tu, aku jarang tengok. Jadi aku salut lah buat Malaysia ni, dia selalu jaga kebersihan dekat sini. Dan lagi masa hari kedua pula, aku pergi, isteri aku ajak aku pergi kat mall kan, dekat Sunway Geo. Lepas tu dekat sana lah aku boleh tengok macam-macam negara yang ada dekat Malaysia ni. Contoh seperti bangsa India, bangsa Mat Saleh, Indonesia, semuanya adalah. Jadi aku macam tercengang tau. Sebab aku tak pernah kan tengok macam orang daripada luar negara secara langsung. Ada dulu 1 kali 2 je, bila ada orang putih tu lewat depan rumah naik basikal nak pergi keliling dunia kan, macam tu. Lepas tu aku lagi satu yang aku pelik, orang sini ni memang macam mana taat pada aturan tau. Masa beratur, kalau dekat Indonesia kan antri, memang rapi betul dia orang untuk antri kan. Jadi aku macam bagus juga budaya di sini semua orang beratur untuk misalnya contoh sekarang kan masih PKPP kan, nak masuk misalnya kita nak masuk kedai makan tu kan kena beratur dulu, kena tulis nombor telefon dan scan dekat suhu tubuh di kepala kan. Jadi kita langsung catat. Nah, hal itu ialah yang aku jarang jumpai dekat negara aku sendiri. Tapi di sini saya tengok orang sini memang taat aturan lah, memang ikut SOP yang berlaku daripada kerajaan. Okey, gengs, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Dan satu lagi saya sampaikan di sini, saya tak pernah membanding-bandingkan antara negara saya, Indonesia dan negara Malaysia ini, sebagai pengalaman saya saja. Okey, mungkin cukup sekian ya geng untuk video kali ini. Jangan bosan ya untuk terus nonton di channel Tomina Syah AM. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe ataupun yang sudah nonton video ini. Saya Tommy Pratama, isteri saya tengah cek kandungan dekat klinik Taman Medan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.